Allahu Akbar. Dan kita berkisah tentang hamba-hambanya yang saleh agar menjadi teladan dalam menapaki kehidupan ini. Salah satunya adalah menantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib dan anandanya yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'amana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidil anam nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal azizul hakim. فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبهديه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah dan tiada mutiara yang paling berharga selebih kita bersyukur menjadi hamba-hambanya. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ahli hikmah mengatakan, ad-dunya bahrun 'amiq wa syira'uha wa safinatuha taqwallah wa syira'uha as-sabr la'allaka tanju. Dunia ini adalah samudra yang amat sangat dalam. Perahu untuk berlayarnya adalah taqwa. Perahu berlayarnya adalah bertakwa, dan layarnya itu adalah sabar. Semoga anda sampai ke tujuan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin. Walaupun tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga kita bersua di yaumul mahsyar kelak nanti. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada subuh yang sangat indah ini, di rumah yang amat sangat mulia ini, kita selalu bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala sambil menguatkan ketakwaan kepadanya. Dan kita berkisah tentang hamba-hambanya yang saleh agar menjadi teladan dalam menapaki kehidupan ini. Salah satunya adalah menantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib dan anandanya yang tercinta, yaitu Fatimah radhiyallahu anhum. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua adalah sosok yang mengarungi bahtera keluarga, yang dengan segala kemiskinannya tapi dengan segala kebahagiaannya, walaupun dengan segala kesederhanaannya, mereka telah melahirkan mutiara yang amat berharga, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Bila orang menatap dua ananda ini, seakan-akan orang melihat Nabi SAW. Indahnya akhlaknya, baiknya budi pekertinya, dan demikian tampan wajah mereka berdua. Jadi jemaah dirahmati Allah, setelah Nabi tak ada, orang-orang para sahabat yang hendak melihat Nabi, seakan-akan terlihat keduanya sudah melepaskan kerinduan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berkisah sedikit tentang kehidupan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Jemaah dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akhraja At-Tabrani, beliau mengatakan an Fatimah radhiyallahu anha
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataha yauman, pada suatu hari kata Fatimah radhiyallahu anha, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi saya. Bayangkan Nabi, beliau begitu hubungan dengan keluarganya hatta setelah Fatimah kawin. Nabi sering datang ke rumah Ananda Fatimah radhiyallahu anha. Faqala, jadi baginda bertanya, "Aina ibnaya?" Mana Ananda saya yang dua itu? Nah, coba lihat bayangan, kakek dan cucu ini sudah disebut, mana anak saya yang dua itu? Yakni Hasanan wa Husain. Mana Hasan dan Husain? Jadi kerinduan Nabi SAW kepada keduanya menjadi sesuatu yang luar biasa. Qalat, asbahna wa laysa fi baitina syai'un yadzuqu dzalik. Wahai Rasulullah, kami di pagi ini tidak ada sesuatu yang dapat kami makan. Tidak ada makanan yang dapat dinikmati oleh keduanya. Faqala Ayyun, maka Sayyidina Ali mengatakan, azhabu bihima, saya bawa keduanya agar tidak minta makanan. Saya bawa mereka bermain berdua agar jangan teringat makanan kami, karena kami pada pagi ini tak ada makanan di. Masya Allah, bayangkan di rumah kita hari ini kita buka kulkas penuh makanan kan. Nah, ini tidak ada makanan di rumahnya, maka Ali membawa keduanya bermain. Fa inni atakhawwafu an yabki 'alaik wa laysa 'indaka syai'. Ya Rasulullah, saya takut nanti kalau kau datang mereka menangis padamu minta makanan, padahal engkau juga tak punya seperti kami. Engkau tak punya seperti kami juga. Maka saya bawa mereka agar mereka tidak tangis ketika datang engkau kepada kami. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, fadhahaba ila fulanil yahudi, maka dibawalah mereka ini kepada seorang Yahudi tempat bermain. Fatawajja ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun ikut mencari, mendapatkan anandanya, mendapatkan cucunya, yal'abani fi syarawah. Anak-anak kalau sudah main lupa dia lapar. Ada satu kolam kecil, bermainlah mereka berdua sehingga melupakan mereka bahwa mereka sedang lapar. Jemaah rahmati Allah, wa inna fi aidihima fadlun min tamar, ternyata pada tangan Hasan Husain ini ada sisa beberapa kurma di tangannya. Itulah yang mereka cicipi di awal pagi itu. Faqala ya Ali, ya Ali, ala tuqallib ibnai qabla an yastadhhab. Ayo, kenapa tak kau bawa pulang Ananda ini berdua sebelum naik matahari panas? Bawalah pulang mereka berdua. Mereka sudah makan sedikit kurma bekas atau sisa kurma, mereka tak lagi minta makan, bawalah mereka pulang ke rumah. Jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kesederhanaan dalam keluarga tidak akan mengurangi kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi bangunan keluarga yang ditunjukkan oleh Ali bin Abi Thalib, yang ditunjukkan oleh Fatimah, menghantarkan kita bagaimana kita bisa meraih bahagia. Karena bahagia itu sesuatu yang dicari oleh semua manusia, tapi sayang tak semua orang bisa memperolehnya. Iman rahmatullah, rupanya bahagia itu ada di dalam hati. Bahagia itu adalah kaya hatinya, bukan karena kaya hartanya. Jadi hamba Allah yang dimuliakan, qala asbahna wa laysa fi baitina syai'. Jadi kata Ali, kami di pagi hari itu tak ada suatu makanan. Falau jalastu ya Rasulullah hatta ajma' li Fatimah fadla tamarat. Maka kata beliau, wahai Rasulullah, boleh tak sebentar saya tinggalkan engkau, saya akan cari beberapa kurma-kurma yang ada, saya bawa pulang untuk istri saya Fatimah radhiyallahu anha. Seorang suami, apapun yang dia makan, dia tak lupa ingat akan istrinya. Demikian pula istri, apapun yang lupa ingat akan suaminya. Jadi itulah kehidupan keluarga Ali dan Fatimah. Itulah yang buat mereka bahagia.
bukan karena harta yang banyak, bukan karena kemewahan, tapi itu semua belum tentu menghantarkan kepada kebahagiaan. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faj'alhu fi khirqah thumma aqbal. Saya taruh kurma-kurma yang sisa itu yang ada di mana beliau cari, beliau taruh di satu tempat, ya, satu tempat al-khirqah, ya. Fa hamala an-nabi ahaduma al-akhar hatta aqbalahuma. Kemudian Nabi memberikan kepada Ananda, kepada kedua cucunya Hasan dan Husin sebagai bukti kecintaan beliau kepada keduanya. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itu satu poin betapa indahnya kehidupan Ali dan Fatimah dalam mengarungi bahtera keluarga. Kemudian jemaah rahmatullah, pada riwayat yang lain yang menunjukkan betapa indahnya kehidupan dengan segala kesederhanaan ini. Wa akhraj Hannan an Atha radhiyallahu anhu qala nuthabbit anna Ali radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan bahwa suatu hari Ali berkata, kata Hannan dari Atha, kata Ali apa? Makathna ayyaman, kami sudah sekian lama berada di rumah kami, laisa indana syai', sekian lama tidak ada makanan, tidak ada sesuatu yang kami makan. Wala inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga demikian, tak punya. Fa kharajtu, maka saya suatu hari keluar dari rumah, fa idza ana bidinarin matruh, saya lihat ada satu dinar, yang terlemparkan di jalan. Jemaah rahmatullah, bayangkan Ali, seorang menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dijamin surganya, orang yang banyak ilmunya, orang yang hebat ibadahnya, dan tapi juga orang yang paling sederhana di dalam hidupnya. Jadi oleh karena itu kita ini termasuk orang kaya, kita punya kendaraan, kita punya rumah, kita punya banyak. Maka oleh karena itu kita patut banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan nikmat yang banyak itu pun akan menghantarkan syukur yang banyak pula. Karena satu persoalan yang paling besar, orang yang banyak diberikan nikmat tapi dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jemaah rahmatullah, beliau mendapatkan 1 dinar. Nah, jadi bukan 10 dinar, bukan 1000 dinar. Nah, beliau dapatkan 1 dinar. Ketika beliau melihat 1 dinar itu, famakastu hunaihatan, diam beliau, ini bagaimana ini? Saya ambil apa jangan? Kalau saya ambil bagaimana? Kalau tak saya ambil bagaimana? Jadi saya menjadi persoalan dalam hati saya antara mengambilnya atau meninggalkannya. Begitulah zuhudnya Ali bin Abi Thalib, ya. Jemaah yang dirahmati Allah, memang tidak ada yang lihat, tapi Allah Maha melihat. Hamba Allah Subhanahu wa taala akhirnya apa? Tsumma akhadtuhu, lalu saya akhirnya mengambilnya. Mengambilnya berapa? 1 dinar. 5 bina minal juhud, dengan segala kefakiran kami, segala kemiskinan kami. Fa ataitu bihi, seorang pedagang dengan membawa uang 1 dinar. Fashtaraitu bihi daqiqan, 1 dinar itu bisa membeli sedikit gandum. Saya bisa beli sedikit gandum. Summa ataitu bihi Fatimah faqult, dengan gandum yang sedikit saya pulang kembali ke istriku Fatimah. Saya bawa betapa setianya Ali kepada Fatimah radhiyallahu anha.
beliau mengatakan, ajini wa akhbuzi Fatimah, bikinlah roti dari gandum yang ada ini, ya, roti dari gandum yang ada, dari uang 1 dinar ini Fatimah. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, faza'alat tu'jin, dan akhirnya Fatimah membuatlah roti dari apa yang ada itu. Wa inna qussatuha la tudrab harfal jafnah minal juhd alladhi biha. Kemudian setelah beliau bikin, beliau taruh di atas piring, ya, makanlah mereka berdua dengan segala kesederhanaan dan kefakirannya. Lalu setelah selesai ceritanya, setelah makan selesai, nah, masih teringat Ali, apa hukumnya, bagaimana ini saya sudah makan makanan dari 1 dinar nih, enggak berhenti beliau, hatta fa'ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu, datang kepada Nabi untuk menceritakan apa? Menceritakan uang 1 dinar, menceritakan roti yang dibikin dari uang 1 dinar. Bagaimana ya Rasul? Masya Allah, betapa zuhudnya Ali radhiyallahu anhu, betapa takutnya beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hatta dari uang 1 dinar itu. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, faqal, Nabi mengatakan, kuluh, makanlah wahai Ali, fa innahu rizqun wa razaqakumhu Allahu azza wa jalla, itu adalah rezeki yang Allah anugerahkan kepada kalian, dari uang 1 dinar itu rezeki yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi dalam konteks inilah kita membaca betapa orang yang seperti Ali bin Abi Thalib dan Fatimah menjadi orang-orang yang bahagia. Yang pertama adalah orang yang bisa melihat makanannya. Makanan yang baik adalah makanan yang halal, makanan yang taib. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah kalian makanan yang halal, makanan yang tayyib, makanan yang halal zatnya dan halal cara memperolehnya. Bukan hanya zatnya yang halal, tapi bagaimana kita mendapatkan makanan itu juga dengan cara yang halal. Yang kedua adalah makanan yang tayyib. Yang tayyib yang bagaimana? Yang cocok, yang sesuai dengan kebutuhan badan kita. Mungkin kita ada sesuatu penyakit, ada suatu hal, mana yang taib. Karena jemaah rahmatullah, orang yang makanan yang halal akan mendorong kepada ketaatan. Bila makanannya makanan yang haram, akan kita jauh daripada kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya walau 1 dinar, Ali tetap bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi mengatakan fakuluhu, makanlah wahai Ali, fa innahu rizq, itu adalah rezeki, razaqakumullah azza wa jalla, yang Allah anugerahkan kepada. Yang kedua jemaah rahmatillah, kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan dalam rumah tangga. Tidak ada orang bisa menikmati hidup ini kalau rumah tangganya tidak bahagia. Jadi walaupun bagaimana usahakan, kita bisa menikmati kehidupan dalam keluarga dengan segala apa yang kita miliki, dengan makanan yang kita punya, dengan kendaraan yang kita punya. Marilah kita mencoba menghadirkan kebahagiaan dalam keluarga. Jadi oleh karena itu justru kita merasa terharu melihat cerita Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, dengan segala kesederhanaannya mereka bisa bahagia. Kenapa? Kita dengan segala kemudahannya, harta yang kita miliki, kendaraan yang kita punya, kenapa kita tidak harus bisa mendapatkan kebahagiaan itu? Jadi jemaah rahmati Allah, maka oleh karena itu
Nabi mengatakan orang yang paling baik adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan saya orang yang paling baik kepada keluarganya. Jadi inilah titah Nabi yang dicontohkan kepada kita, yang kemudian dicontohkan oleh anaknya, dicontohkan oleh menantunya, dan contoh-contoh itu rupanya dapat kita praktekkan dalam kehidupan. Kebahagiaan rumah tangga tidak hanya terikat karena harta benda, tapi terikat dengan kayanya jiwa kita. Hamba Allah yang dimuliakan, itulah cobaan, karena ketika orang bisa hidup bahagia dalam rumah tangganya, insyaallah dia akan lebih bahagia dalam masyarakatnya dan dapat menikmati hidup ini sampai akhir masa. Hamba Allah yang ketiga adalah kita bisa membimbing anak-anak kita yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan Hasan dan Husain kepada Ali bin Abi Thalib dan kepada Fatimah, dan mereka menjadi permata bagi keluarga, dan siapapun orang yang melihat mereka berdua akan merasa indah adanya, siapapun. Itu adalah berkat pendidikan di rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga yang baik akan melahirkan generasi-generasi yang baik dan saleh. Tidak ada kenangan yang paling indah kecuali meninggalkan anak-anak yang saleh. Tak lama lagi kita pun akan meninggalkan alam yang fana ini. Siapakah orang yang akan mendoakan kita selebih anak-anak kita yang kita didik mereka dengan segala susah payahnya kita, dengan harta kita, dengan waktu kita. Hadirkan mereka sebagai waladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Memang orang tuanya sudah pergi meninggalkan alam yang fana ini, tapi doa mereka masih mengalir walau waktu kita istirahat di alam barzah kelak nanti. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah 3 poin ini kita sama-sama berikhtiar dan berusaha agar kita dapat meraihnya. Semoga kita mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya mujibas sailin. Demikianlah apa yang dapat kita bacakan, hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Wa yaqul إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف
إن قيل انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. والإنابة، اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا، واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا.